Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali kita belajar secara online. Hari ini Ibu akan mengajarkan mata pelajaran PKN dengan judul nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.1, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk keterampilan 4.1, menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu dapat menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam nilai sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pokok. Nilai-nilai tersebut dijadikan landasan pokok bagi setiap penyelenggara tata negara dan kehidupan rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila itu terdiri dari satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dilambangkan dengan rantai. Ketiga, persatuan Indonesia. Itu dilambangkan dengan pohon beringin. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nilai yang terkandung dalam sila 1. Anak-anak, kita tahu bahwa sila 1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila 1 ini terkandung nilai-nilai yang perlu anak-anak tahu. Yang pertama adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, saling menghormati dan toleransi terhadap pemeluk agama lain. Dan yang keempat, kebebasan menjalankan ibadah. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini itu tidak lain mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita harus saling menghormati, walaupun teman kita itu berbeda agama, berbeda keyakinan, dalam menjalankan ibadah kita harus menghormati. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu mengakui kesamaan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, mengakui manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia. Mengapa dikatakan manusia itu makhluk ciptaan yang paling mulia? Karena dilengkapi dengan akal budi untuk berpikir supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu artinya kalau orang lain mendapat musibah, kita turut merasakan. Kita turut membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, dalam sila ketiga ini ada beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban. Dan yang ketiga, mengakui serta menerima keragaman suku dan budaya bangsa. Artinya di dalam pergaulan kita tidak boleh membedakan, oh ini orang Jawa, oh ini orang Ende, saya tidak mau bergaul dengan mereka. Itu tidak boleh. Siapa saja dia adalah saudara kita, dia adalah sahabat kita. Jadi di dalam pergaulan kita harus saling menyayangi. Yang keempat, nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Yang kedua, masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang ketiga, musyawarah untuk mufakat dilandasi semangat kekeluargaan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan yang kelima, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Ibu ambil contoh misalnya di dalam kelas, pemilihan ketua kelas, itu sering kita laksanakan ini secara musyawarah. Teman-teman mana yang anak-anak anggap mampu untuk menjadi ketua kelas, itu kita pilih secara musyawarah. Yang kelima, nilai yang terkandung dalam sila kelima, yaitu mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat dan bernegara, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang berikut, menghormati hak-hak orang lain dan bersikap adil dan suka memberi pertolongan. Hak itu adalah
Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Dalam pelaksanaan sehari-hari, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Sikap yang kedua atau B, sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sikap yang mencerminkan sila 1 dalam kehidupan kita sehari-hari seperti tertib menjalankan ibadah, tepat waktu dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong, selalu bersyukur kepada Tuhan, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Sikap yang mencerminkan sila kedua, menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membedakan teman dalam pergaulan, berbagi makanan dengan teman, mengajari teman yang kesulitan belajar. Jadi jangan pelit, kalau bisa ajari teman supaya dia lebih bisa seperti kamu. Meminta maaf jika melakukan kesalahan, memaafkan teman yang berbuat salah, dan hormat, patuh serta kepada orang tua dan gurumu. Sikap yang mencerminkan sila 3, mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, memakai produk dalam negeri, tidak bersikap sombong, dan menghormati teman yang berbeda ras dan budaya. Sikap-sikap ini tercermin dalam sila 3. Yang berikut sikap yang mencerminkan sila 4, musyawarah untuk memilih ketua kelas, berani menasihati teman yang berbuat salah, berani mengemukakan pendapat di depan kelas, dan menghormati hasil musyawarah. Yang kelima adalah sikap yang mencerminkan sila kelima, berlaku adil kepada siapapun, membagi tugas secara adil sesuai kemampuan anggota kelompok, orang tua tidak bersikap pilih kasih kepada anak, dan menghargai hasil karya temanmu atau hasil karya orang lain. Yang berikut pengertian gotong royong. Gotong royong itu adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama, misalnya gotong royong membangun rumah, ya gotong royong dalam hal mengerjakan piket, itu adalah contoh-contoh gotong royong yang dilakukan secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Manfaatnya adalah meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan, memperkuat persatuan dan kesatuan, memupuk toleransi, memupuk sikap rela berkorban, dan sikap saling menghormati. Sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bersikap yang menunjukkan sikap kepahlawanan. Seperti pertama, sikap kepahlawan di dalam keluarga. Di dalam keluarga kita dapat menerapkan sikap kepahlawan dengan cara saling tolong dengan ikhlas. Contohnya misalnya di dalam keluarga ada pembagian tugas piket yang membersihkan rumah. Misalnya kakak punya tugas untuk membersihkan rumah, tapi pada saat itu kakak sakit. Maka kamu sebagai adik wajib untuk menggantikan tugas kakak itu dengan ikhlas. Itu adalah sikap kepahlawanan di keluarga. Yang berikut, sikap kepahlawanan di sekolah dapat diwujudkan dengan berani mengakui kesalahan ketika berbuat salah. Jangan kalau berbuat salah lalu lempar kepada teman lain, itu tidak boleh. Yang kedua adalah sikap kepahlawanan di masyarakat diwujudkan dengan ikut serta melaksanakan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Jadi kalau ada kerja bakti di lingkungan masyarakat, anak-anak jangan menonton, ikut ambil bagian sesuai dengan kemampuan yang anak-anak miliki. Nah, sebagai terakhir, Ibu sudah menyampaikan materi tadi. Yang terakhir sekarang anak-anak punya tugas adalah mengerjakan latihan ini. Soal yang sudah Ibu siapkan ini ada latihan soal pilihan ganda, soal esai, dan soal urean. Dan soal-soal ini anak-anak kerjakan di buku tugas kamu masing-masing dan dikumpulkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020 di sekolah. Ibu tunggu di sekolah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.